Monggo Bu Pemilia. Yeah. Baik. Nah, mohon izin Bapak Ibu, saya akan mulai perkuliahan sore hari ini. Alhamdulillah kita sudah ini pertemuan terakhir materi kita sudah memasuki pertemuan yang ke-15, yaitu mengenai etika relasi karyawan dan perlakuan adil atau yang dikenal dengan Ethnic Employer Relation Act of Justice for Employer. Oke, saya akan mulai. Terima kasih untuk tim Ticeng. Di sini ada Bapak Dr. Sulartopo, SPD MKOM, Ibu Eni Endaryati, Eskom MSI, dan Ibu Tati Sumarlin, Eskom MSI, serta tak lupa saya ucapkan mahasiswa yang hadir, baik dari Universitas Tekom Semarang dan STS Tekom Sukoharjo. Oke, pada minggu lalu kita telah mengenal adanya ini ya, manajemen basis data karyawan. Nah, pada hari ini etika. Nah, adapun outline di sini ada 4 ya outline pembelajaran kita. Yang pertama mengenai definisi dasar perilaku perilaku etik yang adil ya, perlakuan adil. Kemudian yang kedua yaitu adanya pembentukan perilaku dan pedoman etik. Kemudian yang ketiga yaitu penerapan pilar pendisiplinan yang adil. Kemudian yang keempat mampu mengelola relasi kerja. Selanjutnya kita ini ya mengenal dulu etika dan hukum. Etika atau yang dikenal dengan etik adalah prinsip-prinsip tingkah laku mengatur seorang individu atau suatu kelompok. Kemudian yang kedua, etika adalah mengambil keputusan mewakili apa yang Anda perjuangkan, tidak hanya bagaimana hukumannya. Kemudian yang ketiga, prinsip yang digunakan untuk orang memutuskan bagaimana tingkah laku mereka seharusnya. Kemudian hukum ini adalah pedoman, jauh dari sempurna. Apa itu etika? Karena sesuatu mungkin saja sah secara hukum tetapi tidak benar, atau benar tetapi tidak sah secara hukum. Kemudian ada hak karyawan atau dikenal dengan Civil Rights Act, di mana memberikan hak pada karyawan mengajukan tuntutan hukum terhadap pemberi kerja jika meyakini telah diskriminasi karena rasnya. Contohnya hak untuk cuti dan liburan. Kemudian tidak semua hak berasal dari hukum, banyak hak yang mengalir dari hak asasi manusia, atas hak yang tidak ada dirampas, yang merupakan keyakinan tidak tertulis yang dianut masyarakat secara luas. Contohnya apa? Contohnya kehidupan, kebebasan, pencarian kebahagiaan. Kemudian ada dasar-dasar etika dan perlakuan adil. Salah satu cara melihat kejelasan etika perusahaan adalah mengetahui seberapa adil perusahaan tersebut memperlakukan karyawan. Kemudian seseorang yang mengalami perlakuan tidak adil di tempat kerja mengetahui bahwa hal ini demoralisasi. Kemudian yang ketiga, perlakuan tidak adil menyebabkan yang pertama merusak semangat, kemudian yang kedua meningkatkan stres, kemudian yang ketiga membawa pengaruh negatif bagi kinerja. Kemudian yang keempat ada artikel Harvard Business Review memperlakukan para karyawan mereka dengan penghargaan dan kebanggaan. Kemudian kita mengapa memperlakukan karyawan adil, itu ada 3 alasan. Yang pertama, terdapat banyak alasan mengapa manajer harus bersikap adil. Kedua, ketidakadilan atasan dapat menjadi bumerang bagi perusahaan. Ketiga, setiap contoh korban ketidakadilan menunjuk lebih banyak penyimpangan di tempat kerja seperti pencurian, sabotase.
Kemudian selanjutnya di sini ada penindasan dan viktimisasi. Penindasan ini di mana mengucilkan seseorang, melecehkan, menganiaya telah menjadi masalah yang semakin serius. Kemudian yang kedua, penindasan mengenai 3 hal, yaitu ketidakseimbangan kekuasaan, yang kedua maksud untuk menimbulkan kerugian, yang ketiga pengulangan verbal, sosial, fisik. Kemudian pengulangan penindasan ini maksudnya di mana kejadian penindasan terjadi pada orang yang sama secara berulang kali atau ini ya orang atau kelompok yang sama. Kemudian penindasan dapat terjadi dalam berbentuk seperti verbal, sosial, fisik, penindasan maya. Nah, verbal itu seperti mengolok-olok, mengganggu, sosial, menyebabkan rumor, mengucilkan orang yang sengaja memutuskan pertemuan. Kemudian fisik, memukul, meninju, mendorong. Kalau penindasan maya menggunakan internet atau telepon seluler atau teknologi digital lainnya yang merugikan orang lain. Kemudian selanjutnya membentuk perilaku etis di tempat kerja, misalkan kelonggaran moral, kemudian usia pekerja, tekanan pekerja, tekanan dari atasan, kebijakan dan kode etika. Kemudian selanjutnya apa yang membentuk perilaku etis di tempat kerja seperti adanya penegakan, pengungkapan dugaan pelanggaran, kultur organisasi, kemudian yang keempat ada pengendalian kecurangan. Kemudian pedoman pengelola perilaku etis, di mana pedoman perilaku etis ini adalah ini ya kesadaran moral, mempengaruhi etika karyawan, kelonggaran moral, moralitas dari dalam, sasaran yang menantang. Kemudian alat-alat manajemen SDM untuk mempromosikan etika dan perilaku adil. Nah, di sini ada alat-alat seleksi, alat-alat pelatihan, alat-alat penilaian kinerja dan meningkatkan kinerja. Kemudian selanjutnya ada alat-alat manajemen. Menggunakan alat-alat manajemen ini, SDM mempromosikan etika dan perilakuan adil. Yang pertama, alat seleksi penyaringan etika dimulai saat seleksi pelamar dengan menggunakan materi perekrutan dan menekankan komitmen perusahaan terhadap etika. Kemudian yang kedua, alat pelatihan di mana pelatihan harus menekankan dukungan moral, komitmen perusahaan yang mendalam terhadap etika. Kemudian yang selanjutnya meningkatkan kinerja melalui sistem SDM, maka mengelola suatu program etika ini dibutuhkan perhatian yang hampir terus-menerus dari manajer puncak perusahaan. Kemudian alat penilaian kinerja. Yang pertama yaitu standar karyawan harus jelas. Kedua, karyawan harus memahami dasar penilaian mereka. Ketiga, penyelia harus mereka penilaian secara objektif dan adil. Keempat, pemberi kerja harus memasukkan sasaran etika dalam penilaian. Langkah-langkah manajer untuk mempromosikan etika dan perilaku adil. Yang pertama, kebijakan privasi karyawan. Kedua, media sosial dan SDM. Ketiga, imbalan dan sistem disipliner. Keempat, mengelola mendisiplinkan karyawan. Nah, kemudian selanjutnya ada langkah mempromosikan etika dan keadilan. Yang pertama adalah kebijakan privasi karyawan, di mana kebanyakan para karyawan memandang pelanggaran privasi mereka suatu hal yang tidak etis, tidak adil. Hal ini dianggap melanggar privasi karyawan adalah mencampuri seperti pengawasan ruang ganti, surel, ya. Terus kemudian mempublikasikan hal-hal pribadi, mengungkapkan catatan medis. Nah, kemudian yang kedua, media sosial. Nah, dan SDM ini sebuah survei dari
HRM, di mana menemukan 40% dari pemberi kerja disurvei dari kebijakan formal yang mengatur dari media yang digunakan karyawan. Sebagai contoh, pembatasan terlampau luas, komentar yang menghina mengenai perusahaan melalui media apapun. Kemudian yang ketiga, imbalan dan sistem disipliner. Berdasarkan langkah-langkah SDM dapat diambil manajer mempromosikan etika, kemudian memperlakukan adil karyawan dan mengharapkan pemberi kerja menghukum perilaku yang tidak etis, kemudian memberi imbalan untuk perilaku etis. Selain itu juga pemberi kerja mendisiplinkan eksekutif, tidak hanya bawahan dan memperlakukan buruk ya. Kemudian ada 3 pilar pendisiplinan ini yang adil, yaitu peraturan dan regulasi, kemudian hukuman, kemudian proses banding. Nah, ini tujuannya adalah disiplin ya. Kemudian ada pendisiplinan tanpa hukuman, di mana ada peringatan lisan, kemudian peringatan formal tertulis, cuti berbayar 1 hari, kemudian pemberhentian. Kemudian ada definisi relasi karyawan, di mana relasi karyawan ini atau employer relation ini adalah aktivitas yang melibatkan pembentukan pemeliharaan hubungan karyawan dan pemberi kerja. Kemudian ada memperbaiki dan menilai relasi karyawan, yaitu ada 7. Yang pertama menggunakan survei iklim organisasi, kedua mengembangkan program pengakuan relasi karyawan, kemudian yang ketiga adalah menciptakan strategi keterlibatan karyawan, kemudian yang keenam yaitu lingkaran mutu, kemudian yang ketujuh menggunakan sistem saran. Nah, itu tadi ya mengenai memperbaiki, menilai relasi karyawan. Untuk selanjutnya kita ini ya ada soal latihan, dimana kenapa karyawan ini, kenapa para pekerja harus mengedepankan etika. Otomatis ya, etika itu harus dikedepankan. Kenapa kok dikedepankan? Karena kita dengan adanya etika itu sebagai ini ya, attitude kita ya, etika yang baik bagi perusahaan. Nah, oke. Nah, kenapa kok mengedepankan tersebut? Karena alasannya jelas ya, perlu dipahami ya, karena menjaga reputasi perusahaan, membangun karyawan, membangun kepercayaan, meningkatkan lingkungan kerja yang sehat, memperkuat produksi kinerja, menghindari masalah hukum, kemudian menunjang karir dan kepercayaan atasan. Yang ketujuh, mendukung pencapaian tujuan organisasi. Kemudian yang kedelapan, menciptakan budaya perusahaan yang positif. Saya mulai yang pertama mengenai ini dulu ya, menjaga reputasi perusahaan. Jadi perilaku etis karyawan ini mencerminkan ya citra perusahaan. Jika karyawan berperilaku jujur, baik, disiplin, profesional, jadi reputasi perusahaan akan meningkat di mata pelanggan, mitra bisnis dan masyarakat. Kemudian yang kedua, membangun kepercayaan, di mana etika yang baik membangun hubungan kerja menjadi penuh kepercayaan yang baik, seperti karyawan dengan perusahaan, karyawan dengan rekan kerja, karyawan dengan pelanggan. Nah, kepercayaan sebagai dasar kerjasama yang efektif. Kemudian yang ketiga, meningkatkan lingkungan kerja yang sehat. Dengan adanya tersebut, etika yang baik mencegah konflik, diskriminasi, penyalahgunaan wewenang, perilaku yang tidak profesional
profesional, lingkungan kerja menjadi lebih harmonis, nyaman, dan produktif. Kemudian yang keempat, memperkuat produktivitas kinerja, di mana karyawan ini menjunjung etika seperti disiplin, bertanggung jawab, tidak melakukan pelanggaran. Kemudian yang keempat, fokus pada pekerjaan. Hal ini secara langsung meningkatkan efektivitas kerja, kemudian pencapaian target perusahaan. Kemudian yang kelima, menghindari masalah hukum, di mana perilaku yang tidak etis seperti adanya kecurangan, korupsi, pencurian data, pelecehan dapat membawa perusahaan ke masalah hukum. Jadi dengan adanya etika yang baik meminimalkan risiko tersebut. Kemudian yang keenam, dari kenapa pekerja mengedepankan etika ini adalah menunjang karir ya, kepercayaan. Jadi pekerja ini menjaga etika biasanya lebih dipercaya, diprioritaskan untuk promosi, mendapatkan penilaian kinerja yang baik. Etika baik membuka peluang dan pengembangan karir. Yang ketujuh, mendukung pencapaian tujuan organisasi. Jadi etika ini mendorong kerjasama, adanya integritas, komitmen, seluruh karyawan bisa bergerak ke arah organisasi secara konsisten dan efisien. Kemudian yang kedelapan, menciptakan budaya perusahaan yang positif. Jadi ketika seorang karyawan mengedepankan etika, akan terciptanya budaya kerja yang positif seperti kejujuran, keterbukaan, profesionalitas, tanggung jawab, budaya positif, kemudian membuat perusahaan ini lebih kuat, mudah, dan berkembang ya. Kemudian selanjutnya, apa akibat ini ya, akibat dari timbulnya ini ya, akibat timbul dari ketidakadilan. Nah, otomatis ya, kalau tidak adil akan menjadi ini ya, bentrok ya. Nah, jadi ketidakadilan tersebut akan juga menimbulkan efek yang kurang bagus ya di tempat kerja. Misalkan contoh kecil kecemburuan, kecemburuan ini ya dalam bekerja, misalkan seperti itu. Nah, misalkan menurunnya motivasi karyawan ya, karena tadi karyawan merasa diperlakukan tidak adil, maka dia akan merasa cemburu atau merasa tidak sesuai, maka kehilangan semangat kerja, merasa usahanya tidak dihargai. Kemudian yang kedua, produktivitas menurun. Jadi kemudian dari motivasi rendah membuat kinerja efektivitas kerja menurun. Hal ini berdampak langsung pada output perusahaan. Kemudian yang ketiga, timbulnya konflik antar karyawan. Jadi ketidakadilan ini menciptakan kecemburuan ya, perselisihan, ketegangan antar rekan kerja. Kemudian yang keempat, ini ya, lingkungan kerja jadi menjadi tidak sehat. Jadi ketidakadilan ini menciptakan suasana yang penuh tekanan, tidak nyaman, kurang harmonis. Kemudian yang kelima, meningkatkan turnover atau karyawan luar. Jadi karyawan di sini merasa diperlakukan tidak adil, jadi cenderung mencari pekerjaan lain akibat perusahaan kehilangan tenaga berpengalaman. Kemudian yang keenam, menurunnya loyalitas dan komitmen. Jadi karyawan tidak percaya lagi pada perusahaan yang tidak memiliki ini ya, rasa terhadap organisasi. Kemudian selanjutnya, meningkatnya stres ya, kesehatan mental terganggu. Jadi ketidakadilan membuat karyawan ini merasa terkesan cemas, frustasi, bisa mempengaruhi kesejahteraan fisik maupun mental. Kemudian yang kedelapan, menghambat kerja tim. Karyawan merasa dirugikan, cenderung enggan bekerja, tidak efektif saat bekerja dalam tim. Kemudian yang kesembilan, menurunkan kualitas pelayanan pada pelanggan. Jadi karyawan ini tidak puas, biasanya asal-asalan, sehingga pelayanan pelanggan menjadi buruk. Kemudian yang ke-10, citra penurunan ya, citra perusahaan menurun karena ketidakadilan sering terdengar di luar, reputasi perusahaan
bisa rusak atau sulit menarik talenta yang berkualitas. Nah, itu ya, tadi ada 10 ya. Kemudian selanjutnya bagaimana cara membina ya? Cara membina supaya ini ya hubungan baik ya. Hubungan baik ya antara relasi ya, relasi dan antara pemberi kerja dan juga ini ya pemberi kerja dan juga karyawan ya. Jadi ketiganya tersebut harus terjalin dengan baik. Karena untuk ini ya kelangsungan atau eksistensi di dalam perusahaan. Nah, cara membangun ketiga tersebut dengan supaya terjalin dengan baik antara relasi yang baik, pemberi kerja dengan karyawan. Itu dengan adanya komunikasi yang jelas dan terbuka. Kemudian membangun rasa saling menghargai. Kemudian yang ketiga, perlakuan adil. Keempat, memberikan penghargaan dan apresiasi. Kemudian yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Yang keenam, membangun kerja sama yang kuat. Kemudian yang ketujuh, yaitu mengembangkan karyawan. Kemudian yang kedelapan, menyelesaikan konflik secara profesional. Kemudian ke-9, menunjukkan sikap kepemimpinan yang baik. Ke-10, mendengarkan masukan karyawan. Ke-11 adalah menjaga keseimbangan kerja dan kebutuhan karyawan. Baik, saya akan sedikit jelaskan ya. Jadi pemberi kerja itu harus menyampaikan informasi, harapan, kebijakan terbuka. Karyawan perlu diberi kesempatan penyampaian pendapat dan keluhan tanpa takut. Kemudian yang kedua, rasa saling menghargai. Berarti di sini di mana ini ya, dengan rasa saling menghargai ini, menghargai pendapat, waktu, usaha karyawan, membuat karyawan ini merasa diakui. Pemberi kerja juga ini ya, memberi kerja dan juga harus memperlakukan dengan hormat karyawan. Kemudian yang ketiga, perlakuan yang adil. Jadi ciptaan keadilan seperti pemberian gaji, promosi, penilaian kinerja, pembagian tugas. Perlakuan harus adil, membangun kepercayaan dan mengurangi konflik. Kemudian yang keempat, pemberian penghargaan dan apresiasi. Jadi prestasi karyawan ini harus ini ya dihargai baik melalui pujian, penghargaan maupun bonus, membuat karyawan merasa dihargai dan termotivasi. Kemudian yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Jadi lingkungan kerja yang aman, nyaman, mendukung karyawan ya bekerja secara produktif dan merasa dihargai. Kemudian yang keenam, membangun kerjasama yang kuat. Jadi pemberi kerja ini melibatkan karyawan, diskusi, keputusan, kegiatan tim dan meningkatkan rasa kebersamaan. Kemudian yang ketujuh, mengembangkan karyawan, memberikan peluang yaitu pelatihan, pengembangan skill, kesempatan promosi karyawan dan melakukan loyalitas tinggi. Kemudian yang kedelapan, menyelesaikan konflik secara profesional. Jika terjadi masalah, selesaikan dengan cepat, adil tanpa menyalahkan sepihak ya. Jadi prosesnya ini transparan, membuat karyawan merasa aman. Kemudian yang ke-9 yaitu menunjuk sikap kepemimpinan yang baik. Jadi di sini pemberi kerja harus menjadi teladan, bersikap jujur dan juga disiplin, bertanggung jawab. Karyawan mudah menghormati pimpinan dan berintegritas. Kemudian yang ke-10, mendengarkan masukan karyawan. Jadi melibatkan karyawan, memberi ide, saran, membuat merasa dihargai untuk mendorong suasana kerja yang positif. Kemudian yang terakhir, menjaga keseimbangan ya, keseimbangan kerja dan kebutuhan karyawan. Jadi memberikan kebijakan yang manusiawi seperti cuti yang jelas, jam kerja wajar, fleksibilitas tertentu, membantu menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Demikianlah tadi pertemuan yang terakhir materi kita mengenai ini ya, etika dan hubungan kerja dan ketidakadilan karyawan.
Untuk selanjutnya jangan lupa untuk mengerjakan ujian akhir semester. Link sudah saya share. Kemudian jangan lupa untuk presensi hari ini dipelajari dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan terakhir mengenai kompensasi industri hubungan kerja, kemudian juga proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat. Yang ke-12 ada orientasi penempatan dan pemberhentian karyawan. Kemudian pertemuan 13 mengenai audit sumber daya manusia. Kemudian pertemuan ke-14 mengenai manajemen basis data karyawan, dan pertemuan terakhir atau materi terakhir hari ini mengenai etika hubungan kerja dan tindak keadilan bagi karyawan. Saya rasa cukup pertemuan hari ini. Saya menyampaikan materi pertemuan pertama hingga pertemuan ke-15. Saya pribadi mohon maaf kalau ada kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan. Semoga materi yang saya berikan bermanfaat untuk semua. Terima kasih Bapak Ibu, sudah selesai nggih materi saya. Terima kasih Bapak Dr. Sunartopo SPD MKOM. Terima kasih Ibu Eni Indaryati Sumarlin Kom MSI dan Ibu Tati Sumarlin Eskom MSI dan Ibu Eni Indaryati. Serta tak lupa mahasiswa baik dari Universitas Tekom Semarang dan STS Tekom Sukoharjo. Alhamdulillah sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Sami-sami Bapak Ibu izin live ya.